apa kabar? Saya Riko Anggara, kita akan ngobrol soal PSI dan Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia lagi nyari nahkoda baru, ketua umum baru, dan Jokowi disebut-sebut sebagai sosok yang bisa jadi daftar, bisa jadi... Nah itu dia yang akan kita obrolin sama Benny Papa, Sekretaris SC Pemilu Raya PSI. Mas Benny, terima kasih. Dan Freddy Alex Damanik, Waketum Projo. Terima kasih Mas Freddy. Ya. Dan nanti juga akan ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Belum bergabung Mas Adinya. Saya ke Mas Benny dulu. Jadi udah ketemu Pak Jokowi belum sih sebetulnya sebelum Mas Andi bilang doain aja? Iya, kalau pertemuan PSI dengan Pak Jokowi ini kan rutin, Mas. Salah pertanyaan saya. Udah ketemu ngomongin soal posisi ketua umum belum? Kalau soal posisi ketua umum kan belum. Saya kira belum. Tapi saya kira pembicaraan PSI dengan Pak Jokowi kan rutin dan banyak hal yang kita bahas juga, termasuk soal bagaimana sistem pemilihan ketua umum juga kita sudah komunikasi, dan jujur aja kami sudah mengakui juga bahwa sistem pemilu raya yang hari ini akan dilaksanakan oleh PSI itu juga adalah bagian daripada ide Pak Jokowi. Sehingga ya kalau pertemuan untuk calon ketua umum belum, tapi saya kira ya kita akan lihat ke depan, Mas. Belum? Nggak yakin gitu? Kita akan lihat. Kita akan lihat. Gitu. Jadi ngobrol Pak Jokowi jadi ketua umum minat apa enggak, pembicaraan itu sudah pernah ada belum sih sebelum Mas Andi Budiman ketika ditanya dengan ya doain aja, itu kan kayak kode-kode nggak sih? Ya. Secara spesifik saya kira belum, Mas, karena apalagi juga yang disampaikan Bang Andi kan baru 2-3 hari kemarin. Tapi pembicaraan banyak hal yang Pak Jokowi kan selalu kita lakukan, Mas. Jadi kita tunggu saja, Mas. Sekarang Pak Jokowinya seperti apa ya kita tunggu, Mas. Apakah beliau berkenan untuk bergabung dengan PSI ataukah ikut mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI? Kita tunggu, Mas. Tapi PSI ngarep dong. PSI. Ya, itu harapan seluruh kader PSI, Mas. Saya kira kalau kita lihat survei di internal, seluruh kader PSI itu adalah orangnya Pak Jokowi, Mas. Tegak lurus sama Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi berkenan bergabung dengan PSI, itu menjawab kerinduan seluruh kader PSI, Mas. Projo nggak apa-apa? Maksudnya Projo nggak apa-apa gimana ini? Kalau Pak Jokowi masuk ke PSI jadi ketua umum. Jadi begini ya, Projo jujur yang terdepan untuk mendorong Pak Jokowi masuk di dalam politik formal. Ada 2 alasan sebetulnya. Yang pertama, Pak Jokowi harus mempunyai legacy, harus mempunyai warisan di dalam sistem perpolitikan ini. Warisan yang paling utama itu yaitu membuat partai. Karena presiden-presiden kita ini semuanya kan punya partai. Ya. Yang kedua, ya, jadi sampai saat ini kan popularitas Pak Jokowi itu sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Masih sangat dicintai masyarakat. Beliau itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Nah, ini ya masyarakat yang mencintai Pak Jokowi ini harus disalurkan di dalam politik formal. Ya, tidak ada jalan lain yaitu harus melalui partai politik. Karena partai politik ini adalah jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan negara. Nah, oleh karena itulah 2 alasan itu kenapa kami mendorong Pak Jokowi masuk di dalam politik formal. Hubungannya dengan PSI ya, jadi kan sekitar 2-3 bulan yang lalu Pak Jokowi kan melemparkan gagasan Partai Super Tbk ini. Dan secara cerdas menurut saya PSI menangkap ini dan akan merealisasikannya. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan itu secara terbuka, idenya ini akan diadopsi, akan dilakukan oleh PSI dalam kongres yang yang dekat ini. Jadi legacy tadi, pertama partainya itu, kalau Pak Jokowi akan masuk partai, tentu partai itu harus Super Tbk. Nggak, pertanyaan saya adalah Projo apa-apa nggak dan mendukung nggak Pak Jokowi masuk ke PSI dan jadi ketua umumnya? Pertanyaan saya itu. Ya, bukan masalah mendukung tidak mendukung. Kita mendukung penuh Pak Jokowi dimanapun. Oke, berarti saya pertanyaannya gini lagi, ini masih usaha ini. Ya. Jadi Projo prefer Pak Jokowi punya partai baru atau jadi ketua umum PSI? Ya, justru itu. Jadi saya mau nyampaikan, memang ada beberapa pilihan, paling tidak 3 pilihan. Pertama masuk PSI, apakah jadi ketum di situ atau jadi dewan pembina whatever lah. Yang kedua partai baru.
Ya, partai benar-benar baru ya. Yang ketiga, gabung di partai yang sudah eksis. Tentu ini mempunyai dinamika masing-masing ya. Masuk partai Golkar, partai yang lain-lain tentu Pak Jokowi juga banyak pertimbangan karena di situ juga sudah banyak katakanlah pemegang saham yang lain. Nah, jujur kami sebagai Projo ya lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai baru. Kenapa? Bukan berarti kami tidak senang Pak Jokowi masuk PSI, bukan. Kenapa kami lebih mendorong Pak Jokowi partai baru? Karena bisa dibentuk dari awal dengan keberadaan Pak Jokowi di situ, benar-benar dari awal kita bangun apa cita-cita Pak Jokowi di situ, apa cita-cita masyarakat pendukungnya di situ. Jadi kita bangun bersama-sama. Jadi ini benar-benar nature Pak Jokowi. Tetapi kalaupun Pak Jokowi misalnya memutuskan masuk di PSI, kami juga relawan-relawan ini pasti support Pak Jokowi. Oke, sip. Jawabannya clear. Saya ke Mas Adi. Mas Adi sehat? Apa kabar? Long time no see, long time no talk. Saya nggak bisa dengar suara Mas Adi. Masih di mute kayaknya Mas. Aman Mas Adi? Oke, Mas Adi, jadi kita lagi ngobrol, saya masih belum dengar suara Mas Adi. Mas Adi? Kita nggak bisa dengar nih. Audio floor-nya juga oke, kita tunggu dan kita benerin dulu. Nah, tapi kan kalau bicara Pak Jokowi dengan PSI, inline dong dengan Projo sebetulnya. Iya, saya kira jadi ini Mas, soal pilihan politik Pak Jokowi kan kita tetap hargai. Dan apa yang juga yang disampaikan Bang Freddy tadi berkaitan dengan harapan tentang relawan Pak Jokowi juga kita hargai. Tapi paling tidak begini Mas, kami secara internal kan sejak dulu menjadikan Pak Jokowi sebagai guru politik lah seluruh kader PSI. Bahkan jargon kita dulu sejak dulu adalah PSI Partai Jokowi. Bahkan ya ada Jokowisme. Artinya secara nilai gagasan Pak Jokowi itu sebenarnya sudah ada di PSI. Bahkan sedang kita terjemahkan dalam konteks Kongres Pemilu Raya Mas. Nah, soal pilihan pribadinya Pak Jokowi ya kita tunggu Mas. Tetapi dengan kekuatan Pak Jokowi hari ini, dengan approval ratingnya Pak Jokowi, kehadiran Pak Jokowi ke PSI itu menjadi nilai tambah. PD berapa persen Pak Jokowi ke PSI? Sepercaya diri apa? Ya kita harapannya besar Mas, harapannya besar Mas. Karena logiknya sama seperti yang tadi Mas Freddy bilang ya. Gini Mas, kami sudah memiliki Mas Kaisang sebagai ketua umum. Representasi anak muda yang punya prospek politik jangka panjang itu ada di Mas Kaisang. Gak takut dibilang jadi dinasti? Ada Mas Kaisang di situ, nanti ada Pak Jokowi jadi ayah anak. Saya kira enggak Mas. Bahkan ya kami bantah dengan sistem pemilu kami Mas. Kami buka selebar-lebarnya, setiap anggota punya hak suara, silakan memilih siapapun yang dikehendaki untuk memimpin partai. Nah artinya secara kalau ada anggapan dinasti politik di situ sudah terbantahkan. Yang kedua saya lanjut tadi Mas bahwa kehadiran Pak Jokowi di PSI ini akan melengkapi kehadiran Mas Kaisang di sana. Pak Jokowi punya pengalaman dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, Presiden 2 periode, tentu Pak Jokowi punya banyak ide untuk bagaimana membangun bangsa ke depan yang mungkin selama ini juga sudah dilaksanakan. Bahkan mungkin juga ada mimpi-mimpi beliau yang belum sempat dilaksanakan selama periode belum menjabat. Artinya PSI membuka ruang untuk itu. Sosok berpengalaman di politik praktis ya. Kepemimpinan beliau dari wali kota sampai presiden kami butuhkan untuk membangun kader-kader ini ya, partai PSI. Di lain sisi ada kehadiran Mas Kaisang. Saya kira ini dua figur yang saling melengkapi partai. Mas Adi udah bisa dengar suara saya belum? Dan saya bisa mendengar suara Mas Adi nggak ya? Belum. Oke. Anda setuju nggak Pak Jokowi misalkan masuk akan melengkapi Mas Kaisang dan akan menjadi ada Pak Jokowi, ada Mas Kaisang. Anda gimana ngelihatnya? Jadi tadi Bung Beni kan udah menyampaikan sekarang atau setidaknya dalam kongres yang dalam waktu dekat ini mereka kalau nggak salah saya akan merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Jadi one man one vote di dalam menentukan ketua umumnya. Menurut saya nih yang saya juga lama dengan Pak Jokowi
ya. Yang pertama tidak mungkin akan terjadi persaingan seandainya Pak Jokowi ini ikut bertarung di dalam ketua umum. Ada Pak Jokowi, ada Mas Kaisang. Menurut saya pertama itu tidak mungkin. Karena Pak Jokowi juga bilang kalau maju yang lain pasti Saya percaya itu karena tadi beliau udah bilang. Jadi seluruh kader partai PSI itu pendukung Pak Jokowi. Artinya benar itu. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum, ketua DPD DPW-nya itu hanya memberi tiket untuk Pak Jokowi. Saya yakin itu. Nah, Saya tapi percaya itu. ketika ada dalam satu partai ada ayah dan ada anaknya di situ, Anda melihatnya gimana tuh? Menurut saya nggak ada. Tadi ya, seperti yang Mas Benny bilang, Pak Jokowi akan menjadi added value buat Mas Kaisang. Anda setuju dengan itu? Ya, menurut saya nggak ada masalah. Kan yang penting sistem itu sudah diatur, demikian terbuka. Yang penting meritokrasinya jelas di situ ya. Kan Pak Jokowi udah janji, partai super terbuka ini akan menjadi, ini ialah cita-cita dia yang akan menjadi legasinya. Jadi kalau dia melanggar apa yang dia sampaikan itu, tentunya akan sama nantinya dengan partai-partai yang sudah eksis ini juga. Artinya tidak ada pembedanya. Tetapi kami bukan orang yang memandang misalnya karena ada bapak ada anak di situ tidak begitu saja setuju dengan yang mengatakan dinasti politik. Kalau sistemnya sudah diatur dan memang itu benar-benar karena meritokrasi dan itu benar-benar memang untuk tujuan partai, tujuan berbangsa dan negara, kepentingannya jelas, loh kenapa tidak? Sip. Gitu loh. Mas Adi. Halo. Sip, kita sudah bisa mendengar suara Anda. Jadi Mas Adi, Anda akan jadi nggak Pak Jokowi ini sama PSI? Kalau menurut Anda? Ya, saya kira 50-50. Oke, 50-nya kenapa? 50 lagi apa? Orang Madura itu 50-50 biasanya 70-30, Mas. Makanya. Bukan dibelah dua 50-50. Karena Pak Jokowi itu menggunakan bahasa sedang mengkalkulasi dan mempertimbangkan. Tidak mengiyakan ataupun tidak menolak ketika ditanya soal kemungkinan akan menjadi salah satu kandidat ketua umum PSI. Kenapa begitu? Saya kira memang Pak Jokowi sedang berhitung betul ya soal apakah ingin menjadi bagian dari PSI atau tidak. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya tidak mudah sebenarnya bagi Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari PSI karena untuk ukuran Jokowi sebenarnya mantan presiden 2 periode, kemudian gubernur Jakarta dan wali kota Solo. Saya kira soal itu saya katakan kalau pun toh mau berpartai, partai besar sekalian Mas, seperti Golkar, seperti Gerindra, seperti PDIP dan seterusnya. Saya mengistilahkan kalau ke PSI rasa-rasanya ibarat orang pakai bajunya kekecilan. Soal itu saya katakan ya PSI ini belum pernah lolos ke parlemen. Tapi yang kedua kalau mau jujur, kalau kita membaca argumen-argumen survei, data-data survei, termasuk juga dalam praktik politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI ya, saya kira per hari ini sebenarnya PSI itu merupakan partai politik yang paling bersama dengan Jokowi, paling depan selalu membela Jokowi, dan basis konstituennya bisa dipastikan semuanya memberikan dukungan politik kepada Jokowi. Inilah yang sepertinya membuat Jokowi itu memberikan satu statement soal mengkalkulasi kemungkinan untuk menjadi ketua umum PSI. Kalau Pak Jokowi mendaftar jadi ketua umum PSI, aku yakin nggak ada yang berani nantang, Mas. Iyalah. Mau sistemnya one man one vote, mau sistemnya perwakilan, Pak Jokowi ini sudah teruji untuk memenangkan semua pertarungan. Jadi tidur saja Pak Jokowi itu nggak ada lawan. Cuman problemnya di situ, apakah Pak Jokowi mau ya menjadi bagian dari PSI, menjadi ketua umum yang saya kira partai ini kan sebenarnya belum pernah lolos ke parlemen. Tapi secara prinsip sebenarnya Pak Jokowi tanpa bergabung dengan PSI secara formal, orang juga tahu bahwa Jokowi dengan PSI itu 11-12. Per hari ini yang partai paling identik dengan Jokowi itu adalah PSI. PSI adalah partai politik yang secara elit dan basis konstituennya itu selalu memberikan dukungan secara total ke Jokowi. Tentu setelah Jokowi itu tak lagi bersama dengan PDIP. Jadi, saya kira di situ, Mas. Jadi Mas Adi bilang, jadi mending Pak Jokowi gabung sama partai yang lebih gede dari PSI gitu kan. Tapi kasih kita insight dong Mas Adi, ini end game-nya apa?
tujuan akhirnya apa? Kalau misalkan Pak Jokowi gabung partai kan pasti jadi kingmaker kan. Tapi kalau konteksnya ada PSI di situ, ada Projo di situ, dan ada Pak Jokowi di situ, Anda ngelihatnya konstelasi politiknya nanti akan kayak apa? Ya kalau sebenarnya kalau Projo itu atau relawan-relawan politik Jokowi yang lain memang sebenarnya lebih cenderung supaya Jokowi itu memang memulai dari awal bagaimana perjuangan untuk mendirikan partai politik. Karena tentu bagi Pak Jokowi akan semakin kelihatan bagaimana ideologi dan visi misinya untuk mendirikan sebuah partai baru dan sebagai alat perjuangan politik di masa-masa yang akan datang. Harus diakui Mas, Jokowi ini punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Populer, magnet politiknya cukup kuat, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, wali kota Solo, dan sepanjang mengikuti politik elektoral, Pak Jokowi ini nggak pernah kalah. Ini yang sepertinya kalau mendirikan partai politik baru menjadi penting sebenarnya untuk mengonsolidasi bagaimana basis konstituen dan bagaimana loyalis-loyalis yang selama ini selalu berjamaah dengan Jokowi itu diorkestrasi untuk menjadi kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Apalagi kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak lagi 4% ambang batas parlemen. Jadi partai politik baru sekalipun itu sangat mungkin untuk bisa lolos ke parlemen nantinya. Nah, kalau bikin partai politik baru itu jalannya lewat mana? Apakah jalannya lewat Projo atau jalannya kan pasti dia mesti ada jalannya kan? Ya tentu melalui relawan-relawan yang selama ini memang selalu bersama dan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Projo itu salah satunya. Saya kira per hari ini relawan Jokowi masih cukup banyak. Kalau itu dikonsolidasikan, deklarasi menjadi sebuah partai politik baru, saya kira akan cukup luar biasa sebagai sebuah gerakan politik. Di Indonesia, suka tidak suka, basis konstituen pemilih partai politik itu sangat kuat. Beraroma bagaimana patronase dan kedekatan pada figur-figur kunci. Bahkan partai-partai politik yang sampai hari ini menang dan solid dalam pemilu adalah mereka yang partai politiknya menggantungkan kekuatan politiknya itu pada figur kunci tertentu, Mas. Kita sebut saja, dari dulu kan PDIP itu kan menggantungkan ke sosok Megawati Soekarno Putri. Baru setelah Jokowi jadi presiden, PDIP kan terkatrol misalnya dengan adanya Pak Jokowi. Kemudian kita tahu, Partai Demokrat itu kan kekuatan politiknya ada pada 3 hal. Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Itu per hari ini tidak tergantikan. Begitupun dengan Partai Gerindra per hari ini. Sosok kuncinya yang tidak tergantikan itu adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, saya membayangkan kalau Jokowi bikin partai politik baru, approval rating yang cukup tinggi, kinerjanya yang cukup bagus, pengalaman politik yang panjang, rasa-rasanya kalau hanya ingin sekedar lolos ambang batas parlemen 4%, menurut saya mudahlah bagi Jokowi itu. Mas Benny udah ngangguk ya. Nah, sorry Mas Freddy udah ngangguk. Mas Benny, jadi jualannya PSI ini apa ke Pak Jokowi selain PSI tegak lurus dengan Jokowi dan lain-lain. Tentu harapan Pak Jokowi jadi kan tadi Anda bilang ada, tapi apa lagi yang dijual oleh PSI? Iya, saya kira itu tadi Mas, bahwa hampir sama yang disampaikan Bang Andi ya. Bahwa PSI ini udah sangat identik dengan Pak Jokowi. Mas. Selain itu udah bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau untuk menjawab tadi yang PSI ini bajunya kekecilan buat Pak Jokowi. Ya kita tunggu dari Pak Jokowi Mas. Kita tunggu dari Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira hari ini di bawah kepemimpinan Mas Kaisang ini kan juga kita sedang bertransformasi Mas. Memang kita belum masuk parliamentary threshold di pileg kemarin, tapi saya kira dan kehadiran Mas Kaisang ini membawa perubahan luar biasa untuk partai. Kita di pileg kemarin hampir 200 kader kita terpilih sebagai anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di pilkada kemarin itu kita 18 kader kita terpilih jadi wakil gubernur, bupati, wali kota dan juga wakil bupati, wakil wali kota. Artinya bagi kami ini juga menjadi modal Mas. Modal yang ketika Pak Jokowi masuk ini akan bergerak dengan sendiri untuk semakin mematangkan dirinya. Bahwa apa yang akan kami tawarkan ke Pak Jokowi, saya kira justru kami memberikan karpet merah Mas untuk Pak Jokowi. Ini kami partai Bapak ya, partainya Pak Jokowi. Sekarang dengan situasinya seperti ini di bawah kepemimpinan Mas Kaisang, perkembangannya sangat signifikan. Kehadiran Pak Jokowi akan menyempurnakan langkah-langkah PSI ke depannya Mas. Dan kami yakin bahwa efek Pak Jokowi dan Mas Kaisang di partai PSI ketika bergabung ini luar biasa Mas. Dan keyakinan kami ketika dua sosok ini bergabung 2029 partai PSI
jadi partai Backup besar. plan-nya apa kalau Pak Jokowi misalkan nggak jadi ketua umum? Kan pendaftaran dulu ya, jadi mekanisme pendaftaran dulu, Iya. 18 Juni. Kita pendaftaran mulai tanggal 13 Mei kemarin, Mas. Prosesnya sampai Juni, kita pengumuman tanggal 18 Juni nantinya. Nah, rentan waktu itulah kita akan menunggu, Mas, siapa yang akan mendaftar sebagai calon ketua umum. Dengan persyaratan yang saya kira kami juga sampaikan bahwa setiap calon ketua umum membawa 5 rekomendasi DPW, kemudian 20 rekomendasi DPD. Ya kita tunggu, Mas, siapa yang datang membawa pendaftaran, syarat pendaftaran itu ya kita akan terima dengan sangat baik dengan karpet merah, Mas. Apalagi Pak Jokowi yang datang, ya saya kira apalagi yang PSI akan beri, pasti karpet merah, Mas. Ya, siapa yang berani lawan Jokowi kan? Ya, Kalau untuk di PSI, Mas Freddy, jadi kalau melihat tadi Mas Adi bilang ya mendingan bikin baru aja nggak sih? Kalau Projo, apa yang disampaikan ke Pak Gini. Jokowi? Sebetulnya saya kurang sepakat ya kalau misalnya tadi Mas Riko atau Mas Adi mengatakan kalau Jokowi buat partai ya ini menjadi partai projo atau partai relawan-relawan politiknya, enggak. Justru itu tidak boleh dikotomi. Ya, No, tadi kayaknya Mas Adi dan saya bilang senjatanya Pak Jokowi tentu relawan ya, Yes. tidak dikotomi oleh namanya kan? ya, ya. Justru itu kita tidak boleh membangun image itu. Bahkan image saja kita ini bukan partai relawan, bukan partai projo. Jadi memang ini partainya Pak Jokowi yang terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Siapa saja boleh masuk di situ. Jadi tidak ada kepastian bahwa katakanlah elit-elit projo akan menjadi Tapi kan motornya mesti ada, Mas. motor pasti di dalam gerakan-gerakan di basis di akar rumput kita pasti, tetapi di dalam struktur kepengurusan baik mulai dari pusat sampai daerah itu saya lebih cenderung memang harus dilihat kader-kader terbaik. Bukan berarti karena projo rela dan relawan lain berarti dia menjadi akan elit partai baik di pusat maupun daerah. Saya melihatnya seperti itu. Kalau dari awal kita sudah bangun image satu dikotomi seperti itu, ini berat juga nanti. Tapi Projo mau kan mendorong Pak Jokowi untuk bikin parpol sendiri? Oh, itu kan jelas. Dari awal kita udah dorong itu dan kita sepakat itu. Demikian juga saya juga punya pemikiran yang sama sebetulnya untuk PSI ya, untuk supaya saya hemat berpikir saya supaya ini lebih besar, justru memang ini harus dibuka. Ya, supaya tadi kan Mas Adi udah panjang lah lebar menyampaikan. Justru memang PSI ini harus ngebuka. Jadi tidak semata-mata Pak Jokowinya, tetapi untuk katakan tuh rela untuk masyarakat yang lainnya ini harus dibuka gitu loh. Jadi jangan berpikiran juga secara otomatis nanti tetap kita akan dukung Pak Jokowi secara otomatis misalnya dengan Pak Jokowi. Saya percaya Pak Jokowi dimanapun akan memperbesar. Udah ngomong sama Pak Jokowinya belum? Sudah. Ngomongnya apa? Pak, udah apa? Pak, kasih kita panggung belakang dong biar dialognya nggak basi. Enggak. Pak Jokowi akan kasih jawaban, Pak Jokowi akan kasih kepastian tentang pertanyaan-pertanyaan ini Apa yang kalian sampaikan ke Pak Jokowi? Persis. Kan ada preference bahwa udah Pak Jokowi mending bangun sesuatu yang baru aja. Persis seperti yang saya sampaikan tadi. Opsi itu sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi secara matang, akan sedang ditimbang-timbang PSI ya, partai baru atau gabung partai yang sudah eksis yang tadi. Dan itu Pak Jokowi dalam waktu dekat saya percaya akan putuskan itu. Mas Adi, kita sudah pernah melihat banyak manuver Pak Jokowi. Kalau Anda ngelihatnya, yang paling strategik buat Pak Jokowi itu yang mana untuk mencapai tujuan yang Pak Jokowi mau misalkan? Ya, saya kira memang Jokowi itu punya segala-galanya, Mas ya. Saya sebut punya segala-galanya itu ya cukup komplit. Punya pengalaman politik, punya jejaring, punya mesin yang saya kira tinggal diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Cuman kan pilihannya adalah apakah ingin menjadi bagian dari PSI atau mendirikan partai politik yang baru. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau agak sedikit simpel, kita melihat hasil pileg PSI 2024 yang lalu, ini kan 2,8%.
Ini kan kaki PSI sudah satu langkah sebenarnya di parlemen. Kalau ada Pak Jokowi di situ, tentu ini saya menduga ya, tidur saja tuh kawan-kawan PSI sudah bisa lolos ke parlemen itu. Kan nggak gampang gitu. Itulah kenapa Membayangkan- PSI minta doa. Makanya saya mengatakan Mas, kalau Pak Jokowi gabung PSI, ini durian runtuh ini bagi PSI. Ya, artinya apa? Bahwa harus diakui popularitas dan elektabilitas Pak Jokowi yang masih solid itu sebenarnya bisa di-download ya untuk bisa menjadi bagian dari kepentingan politik elektoral PSI. Cuman kan yang menjadi rumit kalau menjadi bagian dari PSI, bagaimana cara mengonsolidasi dan menggerakkan mesin politik Pak Jokowi yang dari unsur relawan. Ini tentu tidak mudah karena apapun judulnya PSI ini ya sejak awal memang adalah domain yang berbeda dengan unsur relawan-relawan politik Pak Jokowi. Ya kalau mau sebenarnya ada kompromi di mana ada upaya untuk menyatukan dan melebur ya partai PSI, partai relawan seperti Projo, Bara JP dan seterusnya pikir karena semua orang ini, semua elemen ini termasuk para relawan ini adalah mereka yang selalu tegak lurus dan selalu menjadi bagian dari Jokowi. Siapa tahu misalnya nanti berkompromi bikin PSI Perjuangan misalnya untuk mengakomodasi kawan-kawan PSI dan para relawan dan dianggap ini partainya Jokowi, bukan partai yang sudah ada, tapi partai yang kemudian dibentuk Jokowi ini mampu merangkul semua pihak, semua elemen yang selama ini adalah bagian dari perjuangan politik dari Pak Jokowi. PSI-nya Kalau mau itu nggak? bisa dilakukan, saya kira bisa. Ya kita sejak awal ini kita membuka diri Mas. Bahkan sejak Mas Kaisang masuk tidak bisa dipungkiri di banyak daerah juga teman-teman relawan juga ada yang bergabung dengan partai PSI meskipun itu tidak membawa nama relawan. Tapi secara pribadi bergabung dengan partai PSI artinya jarak PSI dengan teman-teman relawan ini kalau bagi kami tidak ada Mas. Dengan relawan Pak Jokowi kami tidak ada jarak. Dan kehadiran teman-teman relawan juga di daerah-daerah kemarin yang berjuang bersama PSI di Pileg, saya kira ini menandakan bahwa ada kesamaan visi juga antara PSI dengan teman-teman relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa dinafikan bahwa kita ini punya sosok yang sama. Mentor kita sama dan ketika Pak Jokowi dan Mas Kaisang bergabung dengan PSI kemarin, saya kira jarak itu akhirnya tidak ada. Valid kalau misalkan sekarang, tapi kalau misalkan Pak Jokowi sudah mentabsikan diri untuk jadi ketua umum PSI, itu tentu akan ada dong jarak-jarak itu dengan, karena ya PSI kan tentu saja belum tentu mau diatur sama relawan, misalkan kayak gitu kasarnya. Ya gini, jadi kan selama ini relawan ini kan relawan politik dalam konteks pilpres sebetulnya. Ya, pilpres, relawan pilpres. Jadi kalau masuk dalam politik formal artinya Pak Jokowi gabung baik di PSI ataupun partai baru, ya saya bilang tadi persis seperti kata Mas Adi ya, saya bilang jadi kalau dia jelas, kalau partai baru jelas ini bisa terkonsolidasi baik pilpresnya maupun pilegnya, ya. Tetapi kalau misalnya di PSI tetap saya percaya pendukung dan relawan itu ya apalagi kalau belum terjadi kompromi tetap akan setia dengan Pak Jokowi. Tetapi kembali lagi dalam konteks pilpres. Nah, tapi kalau dalam konteks pileg ini memang harus kompromi. Ya, supaya gerbong ini benar-benar menjadi kekuatan baru, kekuatan Pak Jokowi untuk meraih kemenangan. Kalau Pak Jokowi masuk PSI misalkan atau masuk partai yang lain, kompromi itu akan mudah nggak sih? Kalau Pak Jokowi yang melakukan sangat mudah tentunya. Kalau Pak Jokowi yang melakukan, Iya dong. tapi itu kan tentu akan ada batas-batas antara partai yang sudah ada dengan Anda yang relawan nempel dari awal misalkan gitu. Ya tentu kalau Jadi itu akan menjadi tugasnya Pak Jokowi ya yang ya tentu kalau kompromi kan ada tarik menarik itu biasa lah. Tetapi persis yang dikatakan Mas Adi, memang tidak bisa kalau memang PSI mau besar, benar-benar besar, ini harus dibuka, harus kompromi. Ya, harus kompromi, ada tarik menarik, ada tarik ulur. Memang harus seperti itu dengan relawan, dengan masyarakat, dengan para pendukung Pak Jokowi lainnya. Jadi tapi kalau hanya PSI misalnya kemudian itu gabung Pak Jokowi, saya percaya PSI ini akan membesar.
Tetapi para pendukung yang lainnya ini kan juga mempunyai bisa pilihan politik misalnya partai lain. Bisa juga di Gerindra, bisa juga di Golkar. Tetapi dalam konteks pilpres misalnya tetap mendukung Pak Jokowi. Nanya. Tetapi kan kalau bicara partai kan pileg itu sangat penting. Nanya. Tadi Anda bilang kalau misalkan Pak Jokowi gabung PSI, PSI-nya akan besar. Pak Jokowinya akan ikut besar juga nggak? Akan nambah besar nggak? Pak Jokowi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Pak Jokowi itu udah Nggak, besar. pertanyaan saya akan nambah besar nggak? Ketika tadi Anda bilang kalau Pak Jokowi gabung PSI, PSI-nya akan besar. Nah kalau Pak Jokowi gabung ke PSI, Pak Jokowinya akan nambah besar atau enggak? Masalah kebesaran Pak Jokowi itu udah selesai. Tidak akan menjadi kecil kalaupun dia gabung dimanapun. Oke. Sekarang kita bicara partai. Kalau bicara PSI, kan PSI partai itu yang penting juga kan pilegnya, yang penting juga kan DPR-nya supaya ini menjadi kekuatan bisa mempengaruhi di masyarakat maupun di pemerintahan kan begitu. Oke, Mas Adi, efek Pak Jokowi untuk pileg dan pilpres nanti dong, kasih insight. Ya tentu cukup signifikan karena kita tahu kan sudah terbukti setiap apapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu kan selalu memberikan efek elektoral yang cukup signifikan. Di Pilpres 2024 kan cukup teruji. Itu yang saya kira memang di Indonesia sangat tergantung bagaimana endorsement dari tokoh publik, tokoh kunci, itu seringkali berkorelasi positif dengan kenaikan elektabilitas baik di Pilpres ataupun di Pileg. Nah, yang menjadi persoalan yang cukup serius bagi saya adalah ketika semua pihak, semua aktor, termasuk relawan dan partai politik yang terus menjadikan Jokowi sebagai simbol utama, ini bagaimana cara menyatukan dan mengonsolidasikannya, itu kan repot. Apapun judulnya per hari ini, PSI itu adalah partai politik yang paling sangat Jokowi. Begitupun dengan relawan-relawan yang lain seperti Projo. Saya menduga kalau ini disatukan dalam satu kekuatan partai politik besar, saya kira ini akan menjadi partai politik yang relatif kompetitif. Nah, dia khawatirkan kalau Jokowi misalnya join ke PSI, partai-partai, maksud saya para relawan itu tidak otomatis akan menjadi bagian dari PSI. Bahwa akan tegak lurus dengan Jokowi mungkin, tapi hanya sebatas relawan. Tapi yang dibayangkan oleh publik adalah ketika Projo, Barajepe, dan relawan-relawan yang lain melebur menjadi satu kekuatan politik, menjadi struktur dan pengurus partai yang diorkestrasi dan dinagdokadai oleh Pak Jokowi. Itu yang kemudian kalau bisa disatukan, itu akan menjadi kekuatan yang cukup luar biasa, Mas. Karena secara personal sebenarnya Jokowi ini kan melampaui kekuatan-kekuatan politik partai. Oleh karena itu, kalau kemudian Pak Jokowi menginisiasi lahirnya sebuah partai baru, di mana partai baru ini adalah ada PSI di situ, ada para relawan, tinggal bagaimana cara memikirkan tempur di 2029, Pilpres dan Pilegnya. Itulah yang saya sebutkan, Jokowi secara figur punya segala-galanya, mesin politik sudah teruji, relawan sudah teruji, plus PSI yang suara Pilegnya 2,8%. Saya kira itu adalah bekal politik yang sangat mantap, yang perlu diuji coba dalam konteks menghadapi pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Tentu Jokowi harus jadi leader, menjadi pemimpin utama dan mengorkestrasi kepentingan partai ini ke depan seperti apa. Sip, terakhir pertanyaan saya buat Mas Adi. Jadi target Pak Jokowi 2029 bacaan Anda apa? Ya terus akan menjadi spotlight. Pak Jokowi tentu punya intensi akan jadi kingmaker yang saya kira akan turut menentukan bagaimana proses suksesi kepemimpinan di masa yang akan datang, baik Pilpres ataupun Pileg. Saya membayangkan kawan-kawan yang ada di tempat ini, seperti kawan-kawan relawan dan PSI, pasti membayangkan bagaimana Pak Jokowi itu melahirkan the next leader yang mampu menjadi pemimpin di negara kita. Dan saya juga membayangkan Mas Wapres, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, tentu tidak hanya mau selesai sebatas Wakil Presiden satu periode, Mas. Pasti ada langkah-langkah yang sedang dipersiapkan untuk terus menjaga supaya stamina dan eksistensi politiknya itu terus terjaga. Baik, mungkin sebagai calon wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto kembali, atau dipersiapkan untuk menjadi orang nomor satu. Itu kan opsi-opsi politik yang lain. Dan pada saat yang bersamaan masih ada Mas Kaisang, yang saya kira masih cukup muda, energi politiknya masih cukup energik, dan dalam konteks itu, saya cukup yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Karenanya pengalaman politik, resource politik, pengalaman-pengalaman yang cukup panjang, itulah yang saya duga akan terus dimaksimalkan oleh Jokowi untuk terus menjadi bagian bagaimana Pak Jokowi menjadi seorang penting yang turut berkontribusi memenangkan pertarungan di
masa-masa yang akan datang. Pertanyaan terakhir buat Mas Beni. Jadi kita akan melihat dan mendengar keputusan Pak Jokowi itu kapan? Ya kita tunggu Mas. Oh jadi itu tunggu batas waktu, nggak ada batas waktunya atau gimana? Batas waktu kita kan sampai Juni Mas. Proses pendaftaran sampai pengumuman calon ketua umum kan sampai Juni. Jadi dalam range waktu itu kita tunggu Pak Jokowi. Apakah kalau beliau berkenan menjadi mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, kita tunggu dalam range 18 ya? 18 Juni. 18 Juni kita akan umumkan siapa calon ketua umum. Oke, dari 18 Juni. kalau misalkan Pak Jokowi oke, 18 Juni itu akan Kita ada akan namanya. umumkan. Jadi 18 Juni itu kita akan melihat siapa-siapa calonnya kemudian dipilih Ya, one jadi, man one vote. Proses dari tanggal 13 ini pendaftaran, kemudian kami akan lakukan verifikasi berkas calon, kemudian tanggal 18 Juni inilah kita akan umumkan siapa yang kita tetapkan sebagai calon ketua umum. Oke, Mas Freddy, tambahan terakhir? Ya, Pak Jokowi ini akan selalu menjadi faktor penting di dalam sepanjang beliau sehat ya, di dalam proses penentuan kepemimpinan di Republik ini. Beliau akan selalu hadir untuk memastikan bahwa Indonesia ini benar berjalan menuju Indonesia 2045 Indonesia emas. Jadi saya rasa Pak Jokowi akan masuk dalam politik formal untuk memastikan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tunggu aja, saya percaya dalam waktu dekat ini Pak Jokowi akan memutuskan itu. Kita tunggu. Sip, terima kasih Mas Freddy, Mas Beni, Mas Adi, terima kasih. Anda juga terima kasih. Kalau mau komen jangan lupa tulis aja apa yang ingin Anda tulis di kolom komentar, subscribe, share, like akun YouTube Liputan 6 dan temui kami di platform sosial media lainnya. Saya Riko pamit. Kita ketemu kapan-kapan. Sampai jumpa, salam SCTV.